Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ada tangan istana dalam isu Munaslup Golkar ya. Pengamat mengatakan Airlangga tidak patuh istana. Benarkah seperti itu begitu ya? Benarkah ya kalau patuh akan aman-aman aja begitu ya? Kenapa hukum itu bisa memukul lawan begitu kan ketika pemilu-pemilu ini muncul begitu? Ada apa begitu kan? Saya kira dibandingkan dengan Luhut, dibandingkan dengan Bahlil begitu ya, saya kira Pak Erlangga lah yang menjadi prioritas utama menjadi Golkar begitu kan. Tetapi bagaimana dengan konstituennya begitu ya? Seolah-olah ya Partai Demokrat akan dibegal begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Tapi entah siapa yang membegal atau siapa begitu kan, apakah dari pihak istana atau apa begitu kan. Saya kira kalau memang ada keterlibatan ya dengan isu Munaslup itu begitu kan, bisa jelas ya Pak Erlangga sudah dikudeta seperti itu begitu ya. Ya bisa diturunkan begitu ya. Kalau ada campur tangan dari istana begitu, apakah benar seperti itu begitu kan? Ini seharusnya klarifikasinya di situ begitu ya. Tetapi saya rasa bahwa dari kepemimpinan Golkar saja begitu kan, karena konstituennya yang di bawah banyak yang kemudian di satu sisi mendukung Anies Baswedan, di satu sisi tidak begitu kan ya. Pada akhirnya suatu saat nanti ya para yang di bawah konstituennya pasti akan tidak suka kepada Pak Erlangga begitu. Di satu sisi begitu. Ini agak memanas begitu kan. Dan bahkan sekarang diterpa isu dengan ekspor minyak itu begitu. Muncul spekulasi seperti ini. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen, ada tangan istana dalam isu Munaslup Golkar. Pengamat mengatakan Airlangga tidak patuh istana. Benarkah seperti itu begitu? Bisa saja begitu, kemungkinan besar begitu kan ya. Bahkan ini sok tahu ini, yang hebat kan partai bendera biru. Tapi kalau partai bendera kuning ini habis dikerjain ya. Bahkan berikut juga partai bendera putih yang agak gambar hewan di tengah ya. Karena apa? Dijebak ya. Caranya ketuanya ditawari posisi enak. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat ini seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ya bermasalah dalam di tubuh Golkar sendiri begitu kan. Ya terkait pasti tidak jauh dengan adanya dukung-mendukung di situ begitu. Dan datanglah si Bahlil begitu, padahal si Bahlil dalam 10 tahun yang lalu begitu kan kontribusinya kepada Partai Golkar tidak ada begitu. Tiba-tiba menjadi ketua umum begitu kan, aneh begitu ya. Apakah mau dibegal? Bisa saja itu terjadi begitu. Karena Golkar ya dan Airlangga belum mendukung capres pilihan Pak Lurah, maka mulai digoyang ya partainya dengan isu Munaslup agar Munaslup itu beneran terjadi. Maka ketumnya harus disingkirkan, caranya dijadikan tersangka. Itu sih paling saya ya. Ini feeling saya, katanya begitu ya. Ini muncul spekulasi dari netizen begitu kan. Walaupun ya di satu sisi tidak benar dan sebagainya, tetapi kan ini cukup menjadi perhatian begitu kan. Tidak patuh mungkin karena sudah lelah jadi boneka istana. Ya, karena semua partai itu apakah tersandra atau apa begitu kan. Kita cek saja di channel Khodari Podcast Rakyat sebelumnya, di analisis itu begitu kan ya. Bisa saja tersandra di situ begitu. Mau tidak mau kita harus dukung itu begitu demi aman begitu kan ya. Istana kepanasan dengan sikap Golkar, sepertinya mau ya merapat ke koalisi perubahan pro Anies Baswedan. Sepertinya begitu ya. Kalau gue sih yes ya, menurut media Opung ya dan Bahlil ya yang pengen ngambil di posisi itu. Benarkah seperti itu begitu? Tapi ucapan-ucapan si Luhut itu kannya hanya siap saja begitu kan, dan tidak ingin bertarung ya dengan Airlangga. Kan itu kan kemungkinan besar kalau Pak Airlangga tidak menjadi sudah dikudeta misalnya, tidak lagi menjabat itu dengan melalui Munaslup itu, bisa saja Pak Luhut itu maju begitu kan. Suatu hari nanti istana akan ditinggalkan oleh para menteri. Percayalah, hati nurani tidak akan bisa dibohongi begitu. Ya, toh pada akhirnya menteri sekarang enak kok di situ begitu kan ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi panas begitu kan ya, bola politik yang ada di Golkar sendiri begitu kan. Masalah dukung mendukung pastinya begitu kan. Mendukung si A, si B dan si C begitu ya. Apakah Pak Lurah akan nanti memberikan peringatan kalau ya tidak mendukung? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya menarik begitu ya. Ini ada tangan istana dalam isu Munaslup Golkar ya. Pengamat mengatakan bahwa Airlangga tidak patuh istana, katanya begitu ya.
Pengamat politik Ujang Kamarudin menilai ada tangan istana di balik ya kencangan ya isu musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup ya di tubuh Partai Golkar. Salah satu agenda yang berembus di Munaslup yakni mendongkel Airlangga dari kursi ketua umum. Bisa saja dikudeta di situ begitu. Karena politik kita kan dinamis begitu kan. Siapapun yang kita tidak dukung ya pasti tersandra itu begitu kan. Ini mungkin diakibatkan Airlangga tidak manut, tidak patuh pada istana, punya kepentingan sendiri, misalkan jadi cawapres maupun cawapres, ya, kata Ujang. Bahkan Ujang mengakui banyak faktor yang melatar belakangi gerakan Munaslup Golkar, namun menurut Ujang semua faktor itu berakar pada dukungan istana. Mengapa begitu istana ikut-ikutan masalah ini? Bukankah ini adalah kebebasan seorang partai begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Kalau istana ikut-ikutan saya rasa bahwa ini kacau begitu kan ya. Cawe-cawenya kacau begitu ya. Kalau tidak mendukung si A si B dicari-cari kesalahannya. Apakah seperti itu begitu kan? Ini sangat disayangkan kepada bangsa kita begitu kan. Kalau secara istana melihat ini begitu bisa fatal kepada demokrasi kita begitu. Kalau istana pro kepada Airlangga aman. Tapi kalau istana tidak pro dan membiarkan Airlangga untuk dikudeta kader sendiri, mungkin Munaslup itu akan terlaksana, ujarnya. Ini kan sudah kelihatan banget begitu kan. Ya kalau mainnya main cantik di situ begitu kan. Beda yang kemudian ngotot ada begal partai, PK yang semua begal yang dilakukan begitu ya. Bahkan Ujung melihat pemeriksaan Airlangga di Kejagung terkait kasus ya pemberian izin ekspor bahan baku minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan. Tak bisa dipisahkan dari kencangan isu Munaslup Golkar. Kelompok Munaslup dinilai punya lebih banyak amunisi jika Airlangga tersangkut kasus hukum di Kejagung. Bahkan di satu sisi saya melihat di Kejagung menjadi indikator bahwa Munaslup kencang bergerak karena sejatinya kalau Airlangga dijagai ya di istana tidak ada pemeriksaan itu. Saya melihat arah-arah Munaslup itu bisa jadi ke depan semakin kencang. Benarkah begitu ya? Karena isu Munaslup itu semakin kencang begitu seolah-olah Pak Airlangga akan dikudeta di situ begitu. Akan dibegal secara halus lah kira-kira kan seperti itu begitu. Jadi baru hari ini Partai Golkar itu ya bisa memanas begitu kan. Kalau tidak bersatu bisa saja di parlemen juga tidak menjadi posisi kedua, malah menjadi posisi paling akhir atau jangan-jangan tidak lolos begitu ya. Bahkan internal Golkar menghangat lagi ya muncul wacana mengadakan Munaslup yang salah satunya agendanya mengevaluasi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Sejumlah ya nama justru mengisyaratkan siap jadi ketua umum di tengah isu Munaslup Golkar, salah satunya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, begitu kan? Bahlil Lahadalia yang juga kader Partai Golkar berbicara ya kondisi partai terkini. Bahlil memberi isyarat siap diusung yang menjadi ketua umum Golkar melalui mekanisme organisasi. Tapi saya lihat begini, si Bahlil itu tidak punya peran penting di Golkar begitu ya. 10 tahun saja begitu saya lihat bahwa apa sih sumbangsi kepada Partai Golkar begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi tiba-tiba menjadi ketua umum Partai Golkar ya mending Agung Laksono di situ begitu kan ya. Yang punya peran penting begitu kan ya dibandingkan dengan yang lain begitu. Saya rasa inilah pada hakikatnya kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik kita begitu kan kalau tidak dicermati akan bisa ya rebutan ini si Partai Golkar ini begitu kan. Bahkan ya Bahlil Lahadalia secara terang-terangan mengatakan siap ya terkait dengan menjadi caketum Golkar ya. Namun ya yang lain mencuat ya ialah Menko Maritim ya Luhut Binsar Panjaitan ya Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar itu mengaku akan meraih 86 kursi di parlemen jika didapuk sebagai ketua umum. Pernyataan ini disampaikan Luhut saat dikonfirmasi mengenai apakah ia menjadi aktor intelektual di balik gerakan Munaslup Golkar ini begitu kan. Artinya 86% itu sangat menguasai di parlemen begitu. Saya kira kan sekarang kan menjadi kedua begitu setelah PDIP begitu kan. Jadi persoalan-persoalan inilah yang kemudian memanas begitu kan. Kalau jelas ya Partai Golkar ini ya Munaslup ini benar-benar dilaksanakan lalu kemudian yang maju di situ adalah Pak Luhut, maka saya yakin dan saya yakinnya kan Pak Luhut akan jadi di situ begitu kan. Tetapi kita lihat saja bagaimana peran penting ya Agung Laksono di situ begitu ya. Yang lain ya perannya luar biasa, seharusnya mereka menjadi ketua umum begitu kan ya. Untuk didorong lagi begitu. Saya rasa ini kan politik kan masih dinamis begitu ya. Kalau memang benar dikudeta atas keterlibatan istana ya bisa saja kemungkinan itu terjadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya.
sebagainya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.